Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di bawah tekanan ekstrim, kekuatan sihir di tubuh Ye Chen menyala lagi tanpa diperintahkan. Tiba-tiba, sepertinya ada suara kesedihan yang menyedihkan, dan gelombang roh magis meledak dari tubuh Ye Chen. Nafas ini sangat haus darah dan dingin, menyapu puing-puing dan kayu di sekitarnya. Dan pada saat ini, wujud Ye Chen juga telah berubah secara dramatis. Rambutnya yang hitam berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mata gelap dan dalam, berlumuran darah, dan pola ajaib muncul di tengah alisnya. Dengan munculnya pola ajaib, momentumnya tiba-tiba naik. Energi iblis. Alkemis penyihir darah di udara mengerutkan kening melihat perubahan pada Ye Chen. Ada darah iblis di dalam dirinya. Setelah shock, alkemis penyihir darah itu menunjukkan keserakahan lagi. Api sejati, darah iblis, aku ditakdirkan untuk panen raya hari ini. Dibandingkan dengan ini, pil pengumpul darah ini tidak ada apa-apanya. Saat dia berbicara, Ye Chen di bawah sudah bergegas pergi dari penindasan tangan berdarah besarnya. Bunuh. Dengan Ye Chen berteriak keras, dia benar-benar menembak ke langit, tembakannya bahkan lebih keras, dan mengepalkan tangan ke langit, memasuki keadaan sihir, kekuatan tempurnya melonjak lebih dari satu tingkat. Mencari kematian. Alkemis penyihir darah mencibir, dan telapak tangan jatuh ke dalam kehampaan. Boom! Tinju bertabrakan dan Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan. Meskipun alkemis penyihir darah itu tetap tidak bergerak, jejak telapak tangannya juga hancur oleh pukulan Ye Chen. Kekuatan iblis sangat kuat. Meski terkejut, alkemis penyihir darah itu bahkan lebih bersemangat, karena segera setelah itu, darah iblis Ye Chen adalah miliknya, dan kekuatan kekerasan membuat orang berpikir tentang darah. Bunuh. Di bawah, raungan Ye Chen bergema. Awan api sejati di kakinya terbang ke langit, dan melakukan serangan tebasan 8 malapetaka. Darahnya mendidih seperti api, seolah-olah Ye Chen tidak tahu rasa sakitnya sama sekali. Alkemis penyihir darah berkata, "Berapa banyak rahasia yang kamu miliki?" Alkemis penyihir darah tersenyum dan menembak sesuka hati, mendukung semprotan darah Ye Chen dengan satu telapak tangan. Bunuh. Ye Chen, yang baru saja menjadi iblis, diserang oleh serangan besar lagi di saat berikutnya, tanpa menghindar, beberapa hanya menyerang, seolah-olah rasa sakitnya sama, dan Ye Chen tidak lelah. Langit berlumuran darah. Ye Chen sudah menjadi manusia berdarah, dan Ye Chen tidak bisa melihat bentuk manusia lagi. Wujudnya sangat menyedihkan. Memang benar bahwa meskipun kekuatan tempurnya melonjak, kesombongan alkemis penyihir darah itu jauh melebihi harapannya. Bahkan jika Ye Chen kekuatannya melonjak, di mata alkemis penyihir darah, Ye Chen masih tidak punya apa-apa. Boom! Saat gunung yang kuat runtuh, Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan untuk pertama kalinya. Kali ini, tidak ada lagi raungan di sini itu. Ye Chen tidak pernah terburu-buru jatuh lagi. Ye Chen sangat berdarah sehingga Ye Chen dipukuli kembali ke bentuk aslinya oleh alkemis penyihir darah. Berbaring di tumpukan kerikil, napas Ye Chen lemah, mulutnya penuh darah, dan matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Sepertinya kali ini, tamat sudah riwayatku. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, api abadi di lautan inti bergegas keluar. Bukan hanya api abadi, kali ini bahkan petir hitam keluar bersama-sama. Petir hitam. Melihat petir hitam,
Alkemis penyihir darah itu terkejut terlebih dahulu, dan kemudian wajahnya sangat gembira. Ini benar-benar hari keberuntunganku. Bersenandung. Ketika alkemis penyihir darah itu tertawa, api abadi emas berdengung, dan nyala api kecil itu berubah menjadi lautan api keemasan, berguling ke arahnya. Pada saat yang sama, guntur langit hitam tidak tinggal diam, hanya petir seukuran kepalan tangan yang tiba-tiba menjadi besar, dan akhirnya berubah menjadi lautan guntur dan kilat, dan bergabung dengan api abadi. Api abadi dan petir hitam bersatu, dengan dengungan yang keras, dan kekuatan yang kuat saling terkait. Lautan api dan guntur yang sebenarnya bergulung, dan kekosongan berdengung dan bergetar. Ye Chen terkaget, ternyata petir hitam dan api sejati dapat menyatu. Ye Chen jelas tidak berpikir bahwa api abadinya dan petir hitam akan menggabungkan diri, dan kekuatan yang meledak dalam penggabungan tidak dapat diremehkan. Namun, semua ini jatuh ke tangan alkemis penyihir darah itu, dan itu bukan apa-apa. Saya melihat alkemis penyihir darah menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setetes darah, dan setetes darah dan darah ini tiba-tiba menjadi besar, sampai akhirnya berubah menjadi lautan darah, dan bahkan ada kesedihan. Boom! Api asli dan laut yang bergemuruh bertabrakan seketika, tetapi hasilnya tidak sulit diprediksi. Api asli dan lautan guntur yang ditelan oleh Samudra Merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hanyalah tren penghancuran. Beralih ke dalam, Sangguan Yuer terbang menaiki pedang dan berteriak sepanjang jalan, selalu dalam bahaya jatuh. Paman ketiga, paman ketiga. Sepanjang jalan, Sangguan Yuer dengan cemas memanggil, berharap mendengar gema. Dia hanya ingin menemukan keluarga Sangguan sesegera mungkin untuk menyelamatkan Ye Chen. Benar saja, panggilannya dijawab, dan sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Paman ketiga. Melihat paman ketiganya sendiri, Sangguan Yuer buru-buru mengendalikan pedang terbang, kelelahan, dan lukanya sangat serius sehingga dia hanya terbang keluar dari pedang tanpa kaki. Yuer, Sangguan Bo datang dengan cepat, dan diseret olehnya sedetik sebelum Sangguan Yuer hendak jatuh ke bawah. Gadis Yuer, bagaimana dengan muridku di mana? Chu Xuan-er juga bersama mereka. Terlepas dari kecerobohan, Chu Xuan-er melangkah maju dan meraih tangan Sangguan Yuer. Saya harap dia bisa mendapatkan pesan yang pasti dari mulutnya. Ye Chen di arah sana. Sangguan Yuer mengangkat tangannya dan menunjuk pergi. Terima kasih. Chu Xuan-er tiba-tiba berdiri, tidak berani tinggal sebentar, sepanjang jalan melintasi langit seperti pelangi. Yuer, apa yang kamu temui? Sangguan Bo memandang Sangguan Yuer dalam pelukannya. Sangguan Yuer menjawab, ada satu orang kakek tengik yang kultivasinya telah mencapai Heavenly Immortal setengah langkah, dia menangkapku dan Ye Chen untuk dijadikan bahan pil. Sepertinya kultivasinya mencapai Heavenly Immortal setengah langkah tingkat 8. Yang Ding Tian dengan kaget bertanya, Heavenly Immortal setengah langkah tingkat 8, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Beralih ke Ye Chen. Di sini, melihat serangan api abadi dan petir hitam ditelan oleh serangan lautan darah alkemis penyihir darah, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukan karena api abadi dan petir tidak cukup kuat, tetapi karena Ye Chen terlalu lemah untuk ditekan oleh kultivasi dan kekuatan Ye Chen sebagai pemilik api dan petir, tidak dapat mencapai kekuatan sejati mereka. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Setelah menekan api asli dan lautan guntur, alkemis penyihir darah itu menatap Ye Chen lagi, memperlihatkan gigi putih itu. Gigi Ye Chen patah, matanya merah darah,
semua kemampuannya habis, tetapi Ye Chen masih tampak seperti sebutir pasir, dan tidak dapat menemukan gelombang di lautan luas alkemis penyihir darah itu. Ye Chen tahu bahwa jika tidak ada keajaiban hari ini, Ye Chen akan mati secara tragis di tangan alkemis penyihir darah tanpa kecelakaan. Karena tidak ada jurus lagi yang kau keluarkan dengan itu, tubuhmu adalah milikku. Alkemis penyihir darah tersenyum muram, dan menemukan telapak tangannya yang kering, yang berubah menjadi tangan berdarah besar, dan menekannya. Melihat tangan besar yang berdarah, tinju Ye Chen mengepal, tendon biru dahi terbuka satu persatu, matanya menonjol, dan merah. Aku tidak akan menyerah. Menatap alkemis penyihir darah, 3 kata keluar dari mulut Ye Chen. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hampir putus asa, mata kirinya mata roda abadi berfluktuasi, dan bahkan terbuka sendiri, pupil hitam menjadi warna darah, dan jejak roda peri pada pupil juga berputar. Tiba-tiba, kekuatan kepunahan yang sangat ditakuti Ye Chen sendiri berkumpul di mata kirinya mata roda abadi, dan bahkan ruang di sekitar matanya terdistorsi. Melihat mata itu, alkemis penyihir darah itu tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Chen, lebih tepatnya menatap mata kiri Ye Chen. Dari kejauhan, alkemis penyihir darah itu masih bisa melihat mata kiri Ye Chen menjadi luas seperti langit berbintang, dalam dan tak terbatas, terutama tanda abadi pada pupilnya, yang mengandung kebenaran tanpa akhir. Mata macam apa itu? Alkemis penyihir darah tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, tanda roda peri di pupil mata kiri Ye Chen berputar lagi, tetapi di rongga mata, garis darah hitam mengalir keluar. Ketika alkemis penyihir darah itu terkejut, suara gemericik bergema di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, alkemis penyihir darah itu merasa ada 2 kekuatan misterius di pelukannya, dan kedua kekuatan misterius itu terjerat bersama, dan bahkan melahirkan api hitam. Ini, api hitam muncul dengan aneh, membuat wajah alkemis penyihir darah itu tiba-tiba berubah. Apa? Segera, alkemis penyihir darah itu menjerit, dan menemukan bahwa begitu lengannya terkontaminasi dengan api hitam aneh ini, itu berubah menjadi tidak terlihat. Tidak hanya itu, alkemis penyihir darah juga menemukan dengan ngeri bahwa api hitam aneh ini bahkan dapat menyelesaikan kultivasinya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya perlahan jatuh. Misteri apa ini? Api macam apa ini? Bahkan api hitam ini tidak bisa dihilangkan. Tersegellah apai, dalam kecemasan, alkemis penyihir darah menggunakan teknik segel untuk menyegel api hitam yang aneh. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat menyegel api hitam, dia terkejut menemukan bahwa api hitam hanya berbentuk api, tetapi itu bukan api sejati. Teknik penyegelannya sebenarnya tidak valid untuk itu. Apa ini? Apa sebenarnya ini? Alkemis penyihir darah itu menggeram, ketakutan, dan dalam waktu kurang dari 3 napas, lengannya telah menghitam menjadi kurang dari setengah. Dengan kecepatan ini, kurang dari 1 menit, tubuhnya akan berubah menjadi ketiadaan. Di bawah, Ye Chen memandangi kehampaan, matanya penuh dengan kengerian yang luar biasa. Ini apakah ini yang dikatakan senior Jiang Taixu ketika mewariskan matanya padaku, sungguh luar biasa. Selain kengerian, Ye Chen juga menemukan hal lain, yaitu, setelah secara pasif melakukan jurus terlarang abadi, Ye Chen sepertinya telah kehilangan sesuatu. Jiang Taixu pernah berkata bahwa penggunaan jurus sihir terlarang ini tidak dapat hanya menghancurkan tubuh musuh, tapi juga dapat melenyapkan kultivasi yang dia miliki.
Namun di samping kekuatannya yang hebat, terdapat harga yang harus dibayar sang pengguna, nyawa miliknya harus berkurang jika menggunakan jurus ini. Apa? Dalam kehampaan, alkemis penyihir darah itu masih menggeram ngeri, dan sebagian besar lengannya telah dibelah. Ye Chen bergumam, seharusnya tidak lama lagi, tubuhnya akan segera hancur. Kesempatan bagus. Ye Chen memanjat tubuhnya, menginjak awan api abadi dan terbang liar ke satu sisi. Berhenti kau! Alkemis penyihir darah melihat ini, melambaikan tangannya, menyapu kehampaan, gunung yang menjulang tinggi diratakan oleh telapak tangannya, dan Ye Chen, yang baru saja terbang tidak jauh, dikejutkan oleh serangan di tempat. Seperti busur yang jatuh. Samar-samar, yang bisa didengar Ye Chen hanyalah suara air yang jatuh. Ye Chen terjatuh ke bawah jurang. Alkemis penyihir darah hanya ingin membunuhnya, tetapi nyala api di tubuhnya membuatnya berhenti lagi. Alkemis penyihir darah dengan keras memotong sisa lengannya, dan saat lengannya dipotong, api hitam aneh itu benar-benar meninggalkan tubuhnya. Apa? Dengan raungan keras, alkemis penyihir darah itu menjadi gila. Dia meruntuhkan gunung raksasa dengan satu telapak tangan, dan hendak membunuh ke arah Ye Chen, tetapi terhalang oleh bayangan kosong. Di mana muridku? Tentu saja, pendatang itu adalah Chu Xuan-er yang datang untuk menyelamatkan. Ketika dia melihat alkemis penyihir darah dengan wajah cemberut, alkemis darah menjawab, muridmu sudah kubunuh. Alkemis penyihir darah mengertakkan gigi. Tubuh Chu Xuan-er bergetar, energi dingin di matanya yang indah menunjukkan, dan tembakannya adalah kekuatan magis yang kuat. Melihat ini, alkemis penyihir darah itu mendengus dan mendorong keluar dengan telapak tangan. Boom! Dengan satu pukulan, Chu Xuan-er terguncang kembali. Ya, segera, sosok datang satu demi satu, mengelilingi alkemis penyihir darah itu. Dan Gui. Setelah melihat wajah dari alkemis penyihir darah itu, Yang Dingtian mengerutkan kening dengan tajam, seolah-olah dia tahu alkemis penyihir darah itu. Dasar sampah, kamu masih hidup. Su Fu, sang alkemis, tampaknya mengenali master alkimia jahat dari alkemis penyihir darah. Dia sepertinya mengingat kejadian tahun itu, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Dan Gui, kamu sangat berani, semua orang di keluarga Sangguan berani bergerak, dan ketiga pria itu tiba-tiba muncul, dan serangan dingin menyapu langit. Di tengah, alkemis penyihir darah itu melihat sekeliling dan tersenyum muram. Yang Dingtian, Feng Wuzhen, Dao Xuan, Su Fu, Sangguan Bo, kebetulan hari ini saya telah melihat begitu banyak teman lama. Sialan, aku tidak punya teman sepertimu. Semua orang berkata dengan dingin. Kembalikan muridku, di sini, Chu Xuan-er, yang dibutakan oleh kemarahan, menjadi gila, tidak peduli apa asal-usul alkemis jahat, segel besar di tempat itu runtuh setengah dari kekosongan. Mata dan Gui dingin, dan tangannya yang berdarah serta tangannya yang berdarah menyapu. Chu Xuan-er terguncang kembali. Dan Gui berbalik dan pergi. Dengan begitu banyak pria kuat di sini, dia tidak berani mengatasinya sendirian. Sangat mungkin dia akan dihancurkan di sini secara tidak sengaja. Mau pergi kemana kau? Dan Gui baru saja berbalik dan melangkah mundur, dan angin yang membawa pedang panjang menghalangi jalannya. Di belakangnya, Su Fu dan Dao Xuan orang-orang nyata mendekat dan menutup jalan belakang dan Gui. Di sisi kiri, Yang Dingtian berdiri tegak. Momentum kuat dari puncak Dark Space telah muncul. Di sisi kanan, tiga keluarga Sangguan juga mengeluarkan senjata sihir yang ampuh.
Kenapa? Melihat ini, dan Gui tampak tercengang dan buru-buru mengeluarkan tungku pil besar yang tergantung di atas kepalanya. Bagaimana dengan menggertakmu? Sang Guanbo dengan dingin berkata, segera membunuhnya, dan dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu adalah kekuatan magis yang kuat. Ya, setelah Sang Guanbo, Feng Wuzhen mengeluarkan pedang pembunuh yang tiada taranya. Tembakannya adalah pendekar pedang yang mengejutkan, dan temperamennya berubah seketika, membuat orang berpikir bahwa ini bukan orang, tetapi sarungnya. Pedang pembunuh. Gemetar di kehampaan, Su Fu dan Dao Xuan juga menembak, dan mereka berdua bersama-sama mengeluarkan tungku alkimia emas. Tungku alkimia dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan energi, meledak dengan aura emas, dan sangat kuat. Ekspresi dan Gui sangat berubah, dan dia buru-buru menjaga dirinya dengan tungku pil besar. 3 gelombang serangan menghantam tungku pil merah secara berurutan, dan tungku merah berdengung dan bergetar, dan aura berwarna darah di atasnya redup. Dan Gui juga terguncang. Telah batuk darah. Kalian menyerangku yang hanya seorang diri, geram dan Gui. Dan Gui tidak berada di puncak hari ini. Dia baru saja memotong satu lengan, dan kekuatannya sangat berkurang.